Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan. Sebelumnya kita mari sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk sore hari ini Tuhan beri kesempatan kembali kepada kami untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan yang akan membentuk kehidupan kami semakin hari semakin lebih baik di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sore hari ini saya ingin membagikan renungan tentang proses Tuhan tidak instan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ingin segala sesuatunya itu instan. Padahal di dunia ini tidak ada yang instan. Oh ya, ada ya. Ada namanya mie instan. Nah ini ya mie instan ya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, mie instan itu pun tidak instan. Tetapi mie instan itu akan mengalami proses. Walaupun hanya dimasak selama 3 menit, tetapi mie instan ini mengalami proses pada saat pembuatan, pengepakan, dan sampai ke tangan kita. Itu ada proses yang harus dihadapi oleh mie instan ini. Jadi mie instan ini pun tidak instan. Apalagi dengan hidup kita sebagai manusia di dunia ini. Tidak ada yang instan, ya, tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah. Ada beberapa tokoh Alkitab yang akan kita ulas sedikit supaya kita mengetahui bagaimana mereka juga mengalami proses di dalam kehidupannya. Abraham, ya, dulu dia bernama Abram sebelum namanya dirubah, diberi nama yang baru oleh Tuhan. Abram ini keluar dari negeri Ur, ya, dia harus pergi ke tempat yang Tuhan tuju, Tuhan inginkan, sementara dia tidak tahu harus kemana. Dia hanya ikuti aja petunjuk Tuhan. Sampai Tuhan berjanji bahwa Abram akan memiliki banyak keturunan, ya, bahkan dikatakan sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang di langit. Tapi Abram ini tidak punya anak, ya. Waktu Tuhan janjikan itu, proses yang dialami Abram itu sangat sulit. Ya, di saat itu dia mengalami banyak kesulitan, banyak masalah, sampai pada akhirnya pada saat dia berumur 100 tahun, keturunan yang Tuhan janjikan itu diberikan, adalah Ishak. Terus Daud juga waktu dia setelah diurapi menjadi raja, ya, itu waktu itu dia berumur 15 tahun. Dan pada waktu proses setelah dia diurapi dan akhirnya menjadi raja, itu kurang lebih ada 15 tahun lagi yang dilalui. Sementara itu 15 tahun itu adalah waktu yang cukup sulit buat Daud. Karena Daud mengalami masa-masa dia dikejar oleh Raja Saul yang bahkan sebetulnya itu adalah mertuanya. Jadi di dalam kehidupan Daud ini mengalami masa sulit sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang raja. Yusuf yang kita tahu, Yusuf semenjak kecil dia mengalami banyak proses. Ya, kehidupannya waktu kecil dia cukup dimanja, tapi dia tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Sampai akhirnya dia dijual, dibawa ke Mesir, sampai dia menjadi seorang narapidana. Dan akhirnya dia menjadi seorang raja muda, penguasa kedua di negeri Mesir. Yang mengatur perekonomian di Mesir, bahkan mengatur makanan, proses keluar masuk makanan seisi dunia. Karena waktu itu Tuhan izinkan ada kekeringan. Tuhan Yesus juga mengalami proses loh Bapak Ibu Saudara. Waktu dia lahir di kandang domba. Dan waktu dia hidup di keluarga, di tengah-tengah keluarga yang biasa-biasa saja. Karena dia lahir di tengah keluarga tukang kayu. Yang pasti mungkin selama hidupnya bersama dengan ayah dan ibunya, Yusuf dan Maria, dia juga bekerja sebagai tukang kayu. Waktu dia berumur 30 tahun, dia mulai melayani, Tuhan Yesus mulai ambil bagian di dalam pelayanan, dia mulai melayani. Dan itu ada proses yang harus dialami oleh Tuhan Yesus. Sekalipun dia adalah Tuhan. Ya, Rasul Paulus yang terakhir, tokoh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini dia mengalami proses yang mungkin dia tidak sadari. Karena waktu dia menjadi murid seorang imam besar Gamaliel, dia mempelajari banyak hukum Taurat. Ya, dia begitu pintar, ya, diketahui adalah Rasul Paulus ini adalah orang yang pintar. Tapi dia mengalami kehidupannya yang salah. Waktu dia menyetujui banyak orang Kristen yang ditangkap, dipenjara, bahkan Stefanus dirajam atas seizin dia. Nah, tapi waktu Rasul Paulus mengalami proses ini, ternyata Rasul Paulus bisa dirubah oleh Tuhan. Menjadi seorang rasul yang besar, ya, yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat sampai akhirnya dia mati.
Bagaimana Tuhan itu begitu memakai kehidupan mereka untuk menjadi lebih baik, tapi harus mengalami proses. Bapak Ibu, itu adalah tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Bagaimana kehidupan kita? Kita ini mengalami proses di dalam kehidupan kita. Sebetulnya kadang-kadang kita merasa sulit saat kita diproses, betul nggak? Ya, apalagi kalau diprosesnya itu adalah hal-hal yang begitu berat buat kita. Itu akan menjadi sulit kita terima karena kita inginnya semua itu instan. Semua itu berjalan dengan lancar. Bukan begitu ya Bapak Ibu ya? Tapi ternyata sekali lagi proses Tuhan itu tidak instan. Waktu kita mengalami banyak kehidupan kita, sepanjang hidup kita, itu adalah sepanjang hidup kita akan diproses oleh Tuhan. Tuhan akan memakai apa saja waktu kita diproses. Tuhan akan memakai keseharian kita. Ya, yang pertama Tuhan akan memakai keseharian kita. Hidup kita sehari-hari bisa Tuhan pakai untuk memproses hidup kita untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Kita bisa mengalami kesulitan, kita bisa mengalami masalah. Tapi Bapak Ibu, ternyata waktu kita menghadapi kesulitan dan masalah itu Tuhan izinkan, dan itu adalah ternyata proses yang dari Tuhan. Ya, luar biasa ya Tuhan kita, Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kalau Dia izinkan proses itu terjadi dalam hidup kita, itu adalah maksud Tuhan baik bagi setiap kita. Ya, Tuhan punya maksud yang baik bagi setiap kita. Jadi Tuhan bisa pakai keseharian kita, masalah di dalam hidup kita sehari-hari untuk memproses kita akan semakin baik di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana Tuhan itu memproses kita, itu ingin Tuhan menyempurnakan kehidupan kita. Contohnya, kalau kita menanam pohon buah, kita ingin pohon itu berbuah dan kita akan periksa terus pohon itu. Ranting-ranting yang tidak berguna pasti akan dipotong, ya. Ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Nanti waktu ranting itu dipotong, dia akan tumbuh lagi ranting yang lebih kuat, ya. Dan akhirnya ranting-ranting dan pohon itu bisa berbuah. Jadi pohon itu untuk menghasilkan buah juga harus mengalami proses. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara, ternyata memang Tuhan bisa pakai kehidupan kita itu sedemikian rupa untuk kita bisa diproses oleh Tuhan. Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi lebih sempurna. Walaupun mungkin di dalam kehidupan kita tidak bisa sempurna, tetapi Tuhan ingin membuat kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita sedang diproses, jangan marah ya, jangan putus asa dan jangan menyerah. Karena memang ternyata itu adalah yang Tuhan mau. Tuhan ingin hidup kita diproses semakin lebih baik. Tapi kadang-kadang apa yang kita lakukan di dalam hidup kita? Kita kadang-kadang menjadi sulit untuk menerima proses dari Tuhan. Kita menjadi bersungut-sungut, ya. Kita nggak terima nih proses Tuhan itu nggak terima. Kita nggak terima. Dan kita akhirnya bersungut-sungut, Tuhan kenapa Tuhan menjadi seperti ini? Tuhan begini, kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Kita bersungut-sungut. Itu yang paling mudah mungkin ya Bapak Ibu ya. Tetapi ternyata Tuhan tidak ingin kita bersungut-sungut. Tuhan ingin kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam proses itu. Nah Bapak Ibu, apalagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita hindari? Keras hati. Nah, keras hati dan keras kepala nih. Kadang-kadang kita mengeraskan hati kita nggak terima nih Tuhan memproses kita dengan melakukan hal-hal yang menurut kita buruk. Menurut kita tidak baik. Kita keras hati dan kita keras kepala, akhirnya kita lupakan Tuhan. Kita keluar dari jalurnya Tuhan. Kita harus melewati proses yang berat. Jangan lupa bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, bahwa Tuhan akan selalu menopang kita, bahwa Tuhan akan selalu memberi kekuatan bagi setiap kita. Kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami kembali mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami untuk kami lakukan. Hari-hari ini kami mungkin sedang diproses oleh Engkau Tuhan. Hari-hari ini Tuhan izinkan kesulitan mungkin kami hadapi. Tapi kami mau belajar percaya Tuhan bahwa di dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami untuk membuat kami semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau akan terus menolong kami semua lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengingatkan kami untuk kami boleh tetap sabar di dalam proses kami. Untuk kami tidak mengeraskan hati kami. Untuk kami tidak bersungut-sungut saat kami mengalami proses Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
berkarya Roh Kudus di dalam hidup kami. Lakukan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kami. Dan kami mau belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati dan menolong setiap kami Tuhan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.